Saya nomor ini NIM 21073104. Saya Abdul Sikri, ini 2030 Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan materi kami mengenai perlakuan panas dan jenis panas material pada sepeda motor. Baiklah, penjelasan pertama yang akan disampaikan kepada dokter. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perlakuan panas pada material knalpot. Pertama, kita hidupin dulu motornya. Setelah itu saya akan menjelaskan material pada knalpot. Perlakuan panas adalah sebuah proses pemanasan atau pendinginan material yang terkontrol dengan bermaksud merubah sifat fisik untuk tujuan tertentu. Secara umum, proses perlakuan panas adalah yang pertama, pemanasan material sampai suhu yang tertentu dengan kecepatan tertentu pula. Yang kedua, mempertahankan suhu untuk waktu tertentu sehingga temperatur merata. Yang ketiga, pendinginan dengan media pendinginan air, oli, dan udara. Ketiga, hal yang di atas tergantung dari material yang akan di heat treatment dari sifat-sifat akhir yang diinginkan melalui perlakuan panas yang tepat. Tegangan dalam dapat dihilangkan, besar butiran diperbesar atau diperkecil. Ketangguhan ditingkatkan atau dapat dihasilkan oleh suatu permukaan yang keras sekeliling inti knalpot. Untuk kemungkinan perlakuan panas yang tepat, susunan kimia logam pada knalpot bisa diketahui oleh perubahan komposisi kimia, khususnya oleh karbon. Hasil pembuangan emisi dapat mengakibatkan perubahan sifat fisik. Baiklah, kendaraan bermotor untuk berjalan membutuhkan ledakan dan campuran udara dan bahan bakar yang dipadatkan melalui ruang bahan bakar. Ledakan bahan bakar yang terjadi dalam ruang bakar tertentu memiliki suhu temperatur yang tinggi yang menghasilkan knalpot ini menjadi panas. Terbakar dan temperatur yang tinggi tersebut membuat knalpot menjadi panas dan terbakarnya campuran tersebut di dalam ruang bakar yang menghasilkan gas sisa pembakaran yang dibuang melalui knalpot, yang kemudian gas buang sisa tersebut bersuhu tinggi tersebut dibuang melalui exhaust manifold dan menuju knalpot. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hafiz. Baiklah, saya ingin melanjutkan materi yang dijelaskan Noval tadi. Secara garis besar, material mempunyai sifat-sifat yang pada bidang teknis. Sifat material terbagi menjadi tiga. Itu sifat material mekanis. Sifat material mekanis, material merupakan salah satu faktor terpenting yang mendasar memiliki bahan dalam suatu perancangan. Sifat material dapat diartikan sebagai respon atau perilaku material terhadap pembedaan yang diberi dapat berupa gaya, torsi, atau gabungan keduanya. Dalam prakteknya membedakan pada material terbagi dua, yaitu bahan statis dan bahan dinamis. Dua, sifat fisik. Sifat fisik adalah kelakuan atau sifat material yang bukan disebabkan oleh pembeda seperti pengaruh pemanasan, pendinginan, dan pengaruh arus listrik yang lebih mengarah pada struktur material. Sifat fisik material antara lain temperaturan cair,
untuk aktivitas panas dan panas spesifik. Yang ketiga, sifat teknologi. Sifat teknologi yaitu kemampuan material yang ketiga, sifat teknologi. Sifat teknologi yaitu kemampuan material untuk dibentuk atau diproses. Produk dengan kekuatan tinggi dapat dibuat dengan proses pembentukan, misalnya dengan pengorolan atau penempaan. Produk dengan bentuk yang rumit dapat dibuat dengan proses pengecoran. Sifat teknologi di antaranya sifat mampu las, sifat mampu cor, sifat mampu mesin, dan sifat mampu bentuk. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Afian. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis perlakuan panas pada material. Yang pertama ada annealing. Yang pertama ada annealing atau melunakan. Annealing adalah suatu proses pemanasan material sampai di titik atas temperatur austenit, kemudian menahannya hingga waktu tertentu. Pendinginan proses annealing dilakukan secara perlahan di dalam tungku. Fungsi perlakuan panas annealing yaitu untuk memperbaiki sifat mekanik logam, melunakkan mampu mesin, dan mampu membentuk. Yang kedua ada case hardening. Case hardening merupakan proses perlakuan panas atau heat treatment yang paling sesuai jika dibutuhkan material yang permukaannya tahan aus dan inti kuat. Misalnya pada gear, pada lengan silinder, cams, dan lain-lain. Case hardening dilakukan dengan memanaskan logam sampai di atas temperatur kritisnya, yaitu 723 derajat Celcius. Kemudian didinginkan secara cepat sehingga permukaan luarnya keras, sementara bagian dalamnya lunak namun tangguh. Yang ketiga ada tempering. Tempering adalah proses heat treatment di mana benda kerja akan dipanaskan di bawah temperatur kritisnya, kemudian didinginkan. Tujuan perlakuan panas ini yaitu untuk mendapatkan sifat ulet, kuat, dan tangguh. Tempering dapat mengurangi kerapuhan, namun juga dapat melunakkan baja yang tidak bisa dihindari. Jumlah kekerasan yang hilang dapat dikontrol dan tergantung pada suhu baja selama proses. Hal ini berlaku untuk semua baja, kecuali baja berkekuatan tinggi. Dan selanjutnya ada normalizing, yaitu proses perlakuan panas yang berfungsi untuk memperhalus butir, memperbaiki mampu mesin, memperbaiki sifat mekanik pada baja karbon, struktural, dan menghilangkan tegangan sisa. Proses heat treatment ini dilakukan sampai logam berada di fase austenit yang kemudian didinginkan secara perlahan-lahan dengan media pendingin yaitu udara. Hardening, dan selanjutnya ada hardening. Heat treatment berikutnya yaitu hardening, di mana hardening ini merupakan jenis perlakuan panas yang digunakan untuk meningkatkan kekerasan pada material. Tahap pertama proses ini yaitu memanaskan material hingga temperatur austenisasi atau temperatur pengerasannya. Kemudian temperatur ini akan dijaga dengan waktu tertentu dan selanjutnya barulah dilakukan proses pendinginan secara cepat atau quench hingga mencapai tingkat kekerasan yang diinginkan. Baiklah, hanya sampai situ materi yang saya sampaikan dan selanjutnya saya serahkan pada moderator. Baiklah, dari materi yang telah kami jelaskan, maka kami akan menarik kesimpulannya, yaitu kesimpulannya semua usaha manusia untuk memperbaiki sifat-sifat dari logam tersebut tidak terlepas dari perlakuan panas, yaitu dengan merubah sifat mekanis dan sifat fisiknya.
Karena banyaknya permintaan yang bermacam-macam, maka diadakan pemilihan bahan. Pemilihan bahan tersebut dapat dipersempit sesuai dengan kegunaannya. Seperti contohnya, pada baja karbon mendapat prioritas yang utama untuk dipertimbangkan. Karena baja karbon mudah diperoleh, mudah dibentuk atau cepat permesingannya baik, dan harganya relatif murah. Karena baja karbon mendapat prioritas utama, maka dituntut untuk memodifikasi atau memperbaiki sifat seperti kekerasan pada permukaan, tahan haus akibat gesekan. Baiklah, itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.